Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Ibu. Pagi ini kita ketemu lagi sama pelajaran matematika. Kita siapkan dulu ya, berdoa dulu. Siapa yang mimpin doa? Amjad? Aku Saya lagi. saja, Bu. Saya. Ya, Ya, gantian, Bu. Ayo boleh, Rita. Nanti Darius marah-marah lagi. Ya, monggo. Ya, baik, Ibu Guru dan teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami belajar pada pagi hari ini, berkatilah kami dan Ibu Guru. Terima kasih Tuhan, amin. Sudah Ibu? Terima kasih Rita. Iya, sama-sama Bu. Hari ini siapa yang nggak masuk? Ibu Ode, Bu. Ibu Leni, Bu. Leni. Ode tadi izin Oh, telat karena mobil yang ditumpangi banyak kempes bocor. Oke, Ibu catat dulu yang nggak masuk hari ini. Nah, sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Sudah, siap Ibu. Sekarang pertemuan hari ini kita membahas tentang itu program linier dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk program linier ini nanti bisa kamu aplikasikan ke kehidupan sehari-hari itu. Misalnya kamu nanti suatu saat jadi pengusaha nih. Ibu izin suaranya kecil Ibu, atau bisa saya saja Kak? Suara Ibu terlalu kecil. Oh ya. Suara Ibu terlalu kecil, apakah hanya di saya saja Kak? Yang Ya, lain? Bu. Suaranya Ibu Lydia kedengaran, Bu. Bentar. Stabil. Ibu pakai handphone. Terdengar jelas Ibu. Kedengaran, cuma mungkin volumenya aja diperbesar. Oke. Ya, jadi kembali lagi ya. Oke, Bu. Jadi program linear itu nanti kita gunanya kalau kita sudah masuk keluar dari sekolah misalnya, lulus sekolah kamu mau jadi apa? Misalnya kamu mau jadi pengusaha misalnya. Pengusaha itu bagaimana caranya supaya modalnya itu kecil, hasilnya itu besar. Benar nggak? Nah, nanti di sini kita akan belajar tentang meminimkan. Jadi meminimkan pengeluaran dan memaksimalkan pemasukan gitu. Jadi supaya kita istilahnya cepat kaya lah ya. Saya mau Bu Guru, saya mau. Ya, begitu. Jadi kamu harus semangat atau lebih mencintai atau suka sama pelajaran matematika. Jadi kalau kamu nggak suka, ya pasti kamu nantinya nggak akan bisa. Gitu. Nah, dibuka Ya, Bu. bukunya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari, ini Ibu bikin ada sesuatu masalah atau soal. Nih ya, Ibu share screen dulu. Nah, nih dibaca ya. Setno. Belum muncul Bu Guru. Belum muncul. Oh, Belum. saya bacanya. Ya. Oke, sudah Bu Guru. Oh. Yang besar. Sudah, Bu. Sudah jelas Bu Guru. Nah, dibaca ya. Saya yang baca, Bu. Boleh. Monggo. Pak Tony, seorang pengrajin perabot rumah tangga, mendapat pesanan membuat rak buku yang kerangkanya terbuat dari besi siku lubang yang dipotong-potong kemudian dirangkai dengan sekrup. Untuk membuat rak itu diperlukan potongan besi sepanjang 250 cm sebanyak 8 potong, sedangkan 70 cm sebanyak 12 potong. Dan sepanjang 37,5 cm sebanyak 20 potong. Ternyata batangan besi Ibu sama Bagaimana? Ibu. Udah ya. Jadi Pak Tony, seorang pengrajin perabot rumah tangga, mendapat pesanan membuat rak buku yang kerangkanya terbuat dari besi siku lubang yang dipotong-potong, kemudian dirangkai dengan sekrup. Untuk membuat rak itu diperlukan potongan besi sepanjang 250 cm. Kira-kira berapa kan 250 cm itu? Berapa meter ini? Ayo, siapa yang bisa jawab?
2,5 meter. meter. 2,5 2,5 meter, Bu. Oke, jadi sebanyak 8 potong. Sedangkan yang ukuran 70 cm itu sebanyak 12 potong. Dan 37,5 cm sebanyak 20 potong. Nah, ternyata batangan besi siku lubang yang dijual di toko mempunyai panjang standar 3 meter. Nggak ada tuh yang dijual 2,5 meter itu nggak ada. Jadi panjangnya standar 3 meter. Sehingga Pak Tony harus berpikir tuh, cukup berapa potong besi batangan yang akan dibeli dan bagaimana caranya mengatur pemotongan supaya panjang total sisa pemotongan menjadi minimal. Jadi nggak ada yang dibuang. Jadi diusahakan misalkan beli 10, ya 10 itu dipakai. Biar nanti uang yang dikeluarkan juga minimal. Dengan demikian kerugian Pak Tony minimal. Dapatkah kamu membantu Pak Tony untuk memotong besi tersebut? Ayo, mikir dulu. Sebelum itu kita bagi kelompok dulu ya. Bentar, Ibu bagi kelompoknya dulu. Mana ini? Habis itu Ya, Bu, lihatlah banyak sekali. Sudah. Sudah. Bentar. Kurang 4. 4 oh, Bu, pas ini. Ya. Dah, di situ open all room ini. Baru open. Bagus. Oke. Nanti tekan kalau Ibu mau join di kelompok-kelompok, tinggal cari saja breakout room-nya ya. Oh, Baru ya. Ibu tekan join di kelompok-kelompoknya, tekan di room-nya aja. Oh ya. Baru Ibu join, oke. Ya. Oke, anak-anak. Sekarang Ibu bagi kelompok ya. Ya, Jadi kalian di kelompok itu nanti masalah itu kamu bikin berapa potongan yang Pak Tony butuhkan. Jadi nanti dari kelompok 1, 2, dan 3 nanti baru digabung tuh. Nah, hasilnya bagaimana nanti kita diskusikan ulang. Nah, sekarang kita bagi kelompoknya. Sudahkah? saya belum ada, Bu Guru. Saya belum, Ibu. Ya, pelan-pelan ya. Nanti masuk sendiri. Iya, Ibu. Sudah, bagaimana? Ya, Bu, lagi dikerjain, Bu. Oh ya. Abdul Ibu kasih minta tahu. maaf, saya batuk-batuk, lagi tidak enak badan Ibu Guru. Oh ya, nggak apa-apa. Matikan speakernya. Abdul nanti kasih tahu ke temannya ya, bimbing mereka. Oke. Ada satu lagu lagi. Terima kasih banyak. Ibu Retno ada. Iya, Ibu Retno. Ya, Ibu, Halo, kita lagi anak-anak. bahas. Ya, Kita kita sudah atur ini, Bu. Atur apa? Pembagian. Ya, nanti ini ya, bikin pemotongan dari Pak Tony itu sisanya yang paling minim. Nah, nanti hasilnya kita kumpulkan dari kelompok 1, 2, dan 3 itu dapat berapa. Ya, Ibu. Oke. Sudah. Ya, Ibu, kita lagi motong-motong nih. Iya. Nah. Ya, ada teman baru. Halo anak-anak. Loh, Oh, Ibu Guru lupa. Ya. Kita kira bagaimana? teman baru. Sudah dapat gambarannya?
Masih pusing Ibu Guru. Pusing sih Lydia, tadi malam nggak tidur ya? Itu lagi Bu. Tapi saya coba jawab Ibu. Ya. Kalau dia besinya yang 70 cm itu dibuat sebanyak 20, sedangkan batang besi yang ada itu yang ukuran 3 meter, berarti 20 apa itu? dia sisa 20 ya Ibu. 20 Oh. cm sisa batang besinya ya Ibu. Ya, berarti punyamu satu batang itu dipotong jadi berapa? Yang ukuran berapa saja? Satu potong Hmm. yang ukuran 70 itu Dapat dia berapa? sebanyak 4. Oh, 4 terus? potong. Ya. Yang sebanyak 70 cm sebanyak 4 potong. Oke, Terus yang 250 cm itu sebanyak 1 potong. Terus yang 37,5 sebanyak 1 potong. Begitu ya. ya Ibu. Saya Oke. salah Ibu. Mohon Nah, nanti bimbingannya kita Ibu. diskusikan lagi ya. Siap Ibu Guru. Kamu berapa orang tadi? Kami tadi berdua Ibu. Yuni ini tadi Ibu katanya dia sakit perut mau itu. Oh, ya baik. Izin. Ya, nggak apa-apa. Sudah tidak tahan lagi Ibu. Bu Rita, Pampas sudah ada. Ini tadi ya, Ibu. Jadi, ya, halo, ya, bagaimana? Bagaimana? Sudah ada bisa gambar? Ibu, bisa. Kita sedikit lagi Bu, sedikit lagi. Oke. Ini sudah tadi tadi Darius jadi bantu-bantu juga. Kita sudah bagi. Nanti jadi kita dapat. Usahakan sisa dari besi itu yang paling kecil ya. Jadi jangan sampai besinya yang sisanya itu terlalu panjang. Jadi meminimkan nanti misalkan pengeluarannya Pak Tony itu belinya uangnya nggak terlalu banyak begitu. Oh iya. Iya, seminim mungkin ya Bu ya. Iya baik. Iya siap Ibu. Ini kita tinggal sedikit lagi nanti Uli yang presentasi. Bisa Ibu, kita lagi kerja. Kenapa bisa 6 orang? Yang lain sudah. Ayo lanjut. Sudah ada yang dapat gambaran? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 1 dapat berapa tadi? Apa saja? Berapa potong besinya? Siapa tadi ketua kelas kelompok 1? Abdul? Kelompok berapa tadi ya? Ibu lupa.
Abdul kelompok 1 sama saya, Bu. Oh, iya. Oh ya, sudah dapat? Pak Hamzah yang jelaskan. Hamzah yang jelaskan. Ada catatannya sama Ibu Siti tadi itu. Ibu Oh Siti ya, coba. mana Siti? Ibu, Ya. hasilnya itu Ah, untuk dari 3 meter besi kita potong-potong, dapat satu besi ukuran 250 cm, ya. kemudian satu besinya 37,5 cm, Ya. dan sisanya itu 12,5 cm. Oh, Kayak gitu dapat. Terus kelompok yang lain, kelompok 2, kelompok 3, Kami gunakan minang, Ibu. ambil sama ya. Kelompok 3 coba. Yang ibu gak boleh nggak dimakan. Kelompok 3. Ada kelompok 3? Baik, kalau gitu Ibu share screen dulu ya. Nih, jadi dari hasil diskusi kalian ini untuk yang pertama, pemotongan pertama tadi siapa yang sudah dapat itu? Sama kayak kelompok kami. Ya. Saya Ibu Guru. Pemotongan pertama ini besinya jadi yang 2,5 ini ya, 250 cm atau 2,5 meter. Itu dapat satu. Itu satu batang besi loh ya. Terus yang ukuran 37,5 itu dapat satu juga. 37,5 ini dapat satu. Kemudian sisanya ini ada 12,5. Ini sisanya. Tuh. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk pola pemotongan kedua. Nih, pola pemotongan kedua ini satu batangnya dapat 1, 2, 3, 4. Nah, dapat 4 ini ukuran 70 cm ya. Kemudian sisanya ini ada 20 cm. Nah, siapa yang jawab ini tadi? Kelompok berapa tadi yang jawab ini? Kemudian untuk pola pemotongan ketiga, untuk ukuran 70 cm ini dapat 2. Kemudian ukuran 37,5 dapat 1, 2, 3, 4. Saya tidak datang. 4. Sisanya sebanyak 10 Baru cm. tadi kita minta izin sama mami. Selanjutnya untuk yang pemotongan alternatif pemotongan yang ini yang keempat, ini dapat ukuran 37,5. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dapat 8. Jangan sih. Bisa dibikin model matematikanya. Nah, ini kalian isi. Nih, kalian isi ya. Jadi untuk ukuran 250 tuh, pola pemotongan 1, pemotongan 2, pemotongan 3. Nah, hasil kalian yang sudah kalian dapat tadi diisi di titik-titik ini. Ya. Nah, di titik-titik ini, nah baru nanti dapat si model matematikanya itu. Kira-kira bisa nggak isi titik-titiknya ini? Kan tadi sudah dapat. Sudah dapat polanya ini, pola pemotongannya. Nah, kalau sudah dapat pola pemotongannya, berarti dapat pula tuh model matematikanya. Nah, supaya kita bisa membantu Pak Tony meminimkan sisanya. Jadi biar besinya nanti nggak terlalu banyak yang dia beli juga. Ya. Jadi setelah kalian isi, kita dapat kesimpulannya tuh. Kesimpulannya yaitu memperoleh model matematika. Nah, kira-kira bagaimana model matematikanya? Ada yang sudah bisa bikin? Siapa yang bikin? Siapa yang sudah bikin? Lydia sudah? Coba-coba dulu ya, Ibu. Ya, boleh. X1 ditambah X2 itu kurang dari sama dengan 300. Ya. Kok 300? Kalau yang pertama ya, Bu. Tapi satu busi buat apa sepanjang 300, Ibu? Ya. Benarkah, Ibu? Jadi untuk X1. Dia nggak boleh lebih, toh, Ibu? Ya, jadi hanya yang dipesan saja. Ini yang dipesan 8.
Yang di pemesannya ya, pemesannya itu berarti. 8. Jadi ini ukurannya 3 meter Berarti yang di ukuran 250 itu kita anggap sebagai X1 itu bisa dipesan sebanyak 8 potong ya Ibu. ya 8 potong. Ini X1-nya. Jadi nanti ketemu model matematikanya. Bisa ya? Nah, itu 5 menit selesai nih. Nah, setelah itu, nah ini. Cuma Ibu. Bagaimana? Ya, memang agak bingung nih soalnya sih Ibu. Oh, bingung. Nah, kalau bingung kita dari depan dulu dibaca baik-baik. Nah, kalau sudah kita bikin tabel seperti ini. Nah, tadi kan kamu sudah bikin tuh pola pemotongan yang pertama itu kan 2,5 meter dapat 1 Ibu, ya. mau tanya Ibu, satu rak buku itu dia ada ketentuan kaki-kakinya yang ukuran 250 harus berapa, ukuran 70 itu harus berapa, ukuran 37,5 itu harus berapa, untuk ada ketentuan begitu Kak Ibu, atau Ya, kita di bebas soal. mau bikin rak bukunya? Ya, di soal itu membutuhkan 8 ini. Di soal itu butuhnya 8, butuhnya 12. Ini butuhnya 20. Jadi kita potong-potong, nanti kita bantu Pak Tony dipotong supaya memenuhi ini 8, 12 dan 20. Ini ya. Nah, jadi ini misalnya nih, pola pemotongan 1 kita misalkan dengan X1. Kemudian pola pemotongan yang kedua kita misalkan X2. Pola pemotongan yang ketiga ini ya, itu adalah X3. Ini salah ketik ya, ini 1, 2, 3. Kemudian, nah ini model matematikanya. Ini untuk mencari apa sih? Fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan itu fungsi objektif yang sudah kita belajar kemarin, itu supaya nanti pengeluarannya itu paling minim. Jadi Pak Tony itu mengeluarkan biaya yang buat untuk beli besi itu seminim mungkin. Nah, jadi dari tabel ini tadi, kalian kan sudah dapat tuh yang tadi diskusi. Nah, diisi di tabel sini. Nah, lalu ditaruh di sini model matematikanya. Untuk yang pemotongan pertama nih, yang dibutuhkan kan 8. Berarti di situ mana tadi? Ini kan cuma hanya 12,5 kali 8. Ya, cuman satu yang 2,5 meter ini kan cuma dapat 1 tadi toh? Ya, yang cuma dapat 1. Jadi kita tulis X1. Lebih dari sama dengan 8. Kemudian kenapa tandanya lebih dari? Kenapa ini? Karena bisa lebih banyak dari situ yang bisa dibuat. Bisa melebihi dari 8. Ya, jadi nggak boleh nih. Batas sampai 8. Ya. Minimal 8. Boleh lebih, boleh minimal lebih. 8 tapi bisa lebih banyak. Ya. Bisa lebih, iya. Bisa lebih, nggak boleh kurang loh ya. Nanti pincang kakinya. Toh? Nah, terus yang kedua, itu pemotongan yang kedua polanya ada 4, itu yang ukuran 2,5 tadi. Toh? Kemudian ini pola yang ketiga 3X. Untuk yang ketiga, ini yang untuk yang keempat tadi lihat tabel ya. Ini di sini arahnya ini 70 cm dapat 4. Nih. Jadi yang terakhir yang ketiga yang ukuran yang 20. Jadi X1 ditambah 2X3 ditambah 4X4 ditambah 6X5 ditambah 8X6 lebih dari 20. Jadi 20 ini butuhnya. Nah, ini adalah fungsi objektifnya. Nah, dari sini soal ini nanti kalian aplikasikan di LKPD. Ibu share LKPD-nya di grup. Nah, nanti kamu kerjakan seperti ini. Nah, jadi ada masalah, ada soal, kemudian bikin model matematikanya. Nah, setelah bikin model matematikanya, lalu lanjut di fungsi objektif atau nilai minimal. Nilai minimal yang ditanyakan pada soal. Ibu sudah share itunya ya? Sudah share LKPD-nya. Coba dilihat di grup. Sudah ada guru. Ya. Coba dikerjakan ya. Nanti setelah dikerjakan, nanti kita satu orang
mewakili untuk presentasi. Ya. Jadi satu orang itu menyimpulkan apa yang ada di LKPD. Nah, jadi prinsipnya, konsepnya sama dengan soal yang Ibu berikan tadi. Ada masalah, kemudian kalian bikin model matematikanya, kemudian dicari nilai optimumnya, atau yang ditanyakan maksimumkah atau minimumkah. Gitu. Sudah ya? Coba dibuka LKPD-nya. LKPD. Ada nih. Bisa Bu Guru. Ya, Kita bisa ya? kerja dulu. Ya. Iya, Ibu Bu. kasih waktu 10 menit ya untuk satu soal. Bisa ya? Bisa, Bu. 10 menit. Nanti setelah itu kalian diskusi 10 menit. Kalau kurang ya tambah 5 menit lah. 5 menit, di situ presentasi. Baca dulu soalnya, dipahami, dibaca dulu soalnya. Kemudian apa yang ditanyakan di situ, di titik-titik itu diisi. Bukan nonton anak-anak ini dia school lagi. Betul kok. Buka lihat televisi ini. Kira-kira? Lagi mencoba Ibu. Oke. Sudah ya? Kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari pelajaran kita sore ini? Pagi ya, pagi ini. Pagi, Bu. Ya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya dari saya, Bu. Ya, mari, Hamzah. Kalau dari saya, dengan mempelajari Pauline ini, kita bisa memaksimalkan keuntungan dengan sedikit modal. Itu saja, Bu, dari saya, Bu. Ya, ada yang lain? Abdul, kenapa kamu? Ngantuk ya? Tidak, Bu. Aduh. Abdul tadi malam nonton bola, Bu Guru. Iya. Manchester United kalah. Apa kesimpulannya hari ini? Yang tadi Bu Guru kita bisa dapat Dapatkan nilai. kita bisa dapat nilai optimumnya dan nilai minimumnya untuk menghindari atau mengurangi kerugian. Ya, bagus. Belajar ini Ibu bisa jadi pengusaha kita Ibu. Boleh, boleh sekali. Jadi untuk program linear ini kita nanti misalnya kamu nggak mau kuliah nih, maunya jadi pengusaha saja, boleh nih. Nah, kita dalami program linear ini supaya nanti kita nggak rugi. Itu bagaimana? Oke? Apa ini? Ibu ada soal untuk kalian, soal mandiri ya. Boleh dikumpulkan hari ini. Kalau waktunya tidak cukup, bisa dibikin PR. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak, Bu Guru. Jadi untuk minggu depan, berhubung materi Prolin ini sudah selesai, minggu depan kita ulangan. Jadi pelajari untuk ulangan harian minggu depan itu dari kita masuk awal program linear, ya. Apa saja itu program linear? Jadi kalian harus bisa harus itu ya, menentukan daerah Ibu. Ya, menentukan daerah, kemudian tapi harus tahu persamaan linearnya. Itu model matematikanya sampai sini. Jadi aplikasinya ke kehidupan nyata itu bagaimana? Sudah, sekian pelajaran kita pagi ini. Siapa yang menutup doa? Kita tutup dengan doa dulu. Baik Ibu, saya pimpin doa. Oh ya, Ya, teman-teman, Ibu Guru, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa belajar. Selamat pagi. Assalamualaikum.
Pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Ibu, selamat pagi.